Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pada malam ini kita akan bersama merenungkan firman Tuhan dari kitab Mazmur 56, ayatnya yang ke-8 hingga ayat yang ke-13. Dan kita akan fokus pada ayat yang ke-9. Sengsaraku, engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku kutaruh ke dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Ini merupakan ungkapan Raja Daud ketika ia sedang dalam himpitan karena musuh-musuhnya. Sehingga ia mengungkapkan bagaimana perasaannya dalam situasi ini. Ibu bapak, saudara-saudari, ada seorang bapak yang hidup bersama istrinya selama 60 tahun. Dan saat itu istrinya meninggal dunia. Bapak ini mengungkapkan situasi yang ia alami bahwa ia merasa sangat sedih karena kehilangan istrinya itu. Sehingga berupaya dengan berbagai cara bagaimana ia terus mengelola emosi kesedihannya itu. Berupa-rupa cara ia lakukan untuk mengelola emosi kesedihannya atas peristiwa kehilangan istrinya. Dan salah satu cara yang ia lakukan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adalah dengan membaca buku-buku tentang bagaimana mengelola emosi kesedihannya. Dan ia mengungkapkan bahwa ia membaca buku kesehatan yang mengungkapkan bahwa menangis adalah cara membersihkan tubuh dari zat beracun dalam situasi kesedihan yang ia alami. Sehingga ia mengatakan bahwa air mata kita pada saat-saat kesedihan sebenarnya adalah sebuah respons yang alami, yang tidak salah, dan juga merupakan sehat terhadap kematian orang yang ia kasihi, yaitu istrinya sendiri, yang ia sangat cintai. Karena itu kehilangan anggota keluarga tercinta dalam situasi ini, menangis adalah hal yang alami dan juga itu sehat. Bacaan kita saat ini juga mencerminkan suatu periode saat Raja Daud ada dalam situasi-situasi sulit. Tetapi kalau kita perhatikan ayat 8 hingga ayat 13 ini, di sana kita melihat bagaimana Daud dalam keadaannya ini. Awalnya dalam himpitan ia merasa terancam dan ia pun dalam situasi itu mengungkapkan bahwa mengalami kesengsaraan, mengeluarkan air mata sebagai bukti apa yang ia alami itu membuatnya bersedih. Akan tetapi ia bisa bangkit kembali saat ia menaruh seluruh keadaannya ke dalam tangan kuasa Tuhan yang pernah menolongnya, mengatakan bahwa pertolongan Tuhan pasti berkelanjutan dalam hidupnya. Sehingga ia mengatakan bahwa walaupun musuhnya kelihatan berbahaya, tetapi tidak akan dapat berbuat apa-apa kepadanya karena ia ada dalam naungan kuasa dan kasih Tuhan. Karena itu berharap pada Tuhan, mengandalkan Dia, menghadapi situasi yang membuat kita sulit dan bahkan yang menyedihkan bagi kita, yang seolah menghancurkan hidup kita. Bagaikan kita melihat macan yang ompong, berbahaya tapi tidak bisa berbuat apa-apa terhadap kita karena Tuhan bersama dengan kita. Paulus juga pernah mengatakan hal ini.
Dalam Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Karena itu, apapun yang kita hadapi, ketika situasi di hadapan kita dan yang sedang kita alami, di luar kontrol kita, di luar kemampuan kita untuk mengelolanya, percayalah bahwa bersama Tuhan yang tiada terbatas, sanggup kita melewati semuanya itu, dan pertolongannya dapat kita percayai. Kasih-Nya berkelanjutan dalam hidup kita, tidak akan pernah berhenti. Dia terus mengasihi saya, mengasihi Bapak Ibu Saudara-saudari. Mari terus menaruh seluruh keadaan kita kepadanya, dan kita akan berjalan menjalani hidup ini dalam tuntunannya. Walaupun penderitaan, kesulitan, kesedihan ketika kita dekat dengan Tuhan bukan berarti akan dicegah oleh Tuhan, tetapi kita dapat melewatinya bersama dengan Tuhan segala situasi itu. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah, di malam ini kembali ditunjukkan kekuatan dan peneguhan bagi kami lewat apa yang kami baca dan renungkan dalam kebenaran firman-Mu ini. Sekiranya kami terus dimampukan menapaki hari-hari hidup dengan segala situasi dan kondisi yang terkadang di luar kemampuan kami untuk mengelolanya, di luar kontrol kami. Tuhan, Engkau yang terus mengasihi kami secara berkelanjutan, akan terus menolong kami melewati pergumulan hidup kami. Secara khusus di tengah-tengah situasi pandemi saat ini Tuhan, kami tahu bahwa Engkau yang terus menyatakan kasih-Mu secara berkelanjutan bagi kami. Engkau menolong kami semua dalam usaha pekerjaan umat-Mu. Juga Tuhan menolong pemerintah kami dalam menangani situasi ini. Dan tim medis Tuhan terus pakai dalam pelayanan mereka yang tulus. Dan menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi setiap orang yang membutuhkan lawatan di dalam situasi saat ini. Ya Allah kami berserah diri seutuhnya ke dalam tangan kuasa kasih-Mu. Untuk beristirahat malam ini kami percaya, kami akan lampaui dalam lindungan. Dan kami boleh terus dalam pemeliharaan-Mu melewati kehidupan anugerah-Mu ini. Demi Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.